Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pagi yang cerah ini, anak-anak harus tetap bersemangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita akan membahas atau melanjutkan pembelajaran di tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-3 dan juga keempat. Nah, tema ketiga ini yaitu tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, anak-anak dimohon untuk mempersiapkan bupenanya terlebih dahulu, lalu buka halaman 95, 96, 97, 98, dan 99. Dibuka bukunya sambil diperhatikan video pembelajaran ini. Oke, di sini ada percakapan antara Dayu dan juga Lani. Lani, aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal. Dayu, lalu bagaimana pendapat mereka, Lan? Lani, mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal. Apapun itu, buah-buahan juga lain-lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Kemarin kan kita udah bahas ya tentang buah lokal. Nah, di sini dibahas tuh sama Lani dan juga Dayu. Oke, kita lanjut. Di sini ada sebuah teks bacaan mengenai perkumpulan petani pemakai air. Oke, simak dulu sama anak-anak sambil dibuka buku bupenanya ya. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti ikut membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal sebagai P3A. Setiap desa memiliki areal irigasi, dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi ini atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhan serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi P3A ini tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Lanjut, organisasi petani pemakai air ini harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka. Nah, para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi P3A ini tujuannya untuk apa? Untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini juga memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Oke, selain itu organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Oke. Di sini setelah membaca teks yang tadi kita bahas, kita baca bersama-sama, ada namanya identifikasi terhadap bentuk keragaman. Identifikasi pertama ada tentang organisasi P3A dibentuk oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhan serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di masing-masing. Ini berarti apa? Berarti poinnya itu tentang setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Lanjutkan. Identifikasi yang kedua adalah anggota organisasi P3A ini senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka. Nah, ini berarti para petani P3A terdiri dari orang-orang dengan wawasan yang berbeda-beda. Identifikasi selanjutnya yaitu organisasi petani pemakai air atau P3A ini tujuannya untuk menampung masalah dan aspirasi petani. Nah, ini berarti
organisasi P3A ini terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah yang berbeda-beda. Oke, dapat dipahami oleh anak-anak. Dilanjutkan, ada hal-hal yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya. Pertama, apa sih hal yang dapat diperoleh oleh masyarakat dari pembangunan sosial budaya? Ada yang pertama, masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk berkembang, untuk mengembangkan potensi, motivasi, keadaan diri sendiri. Yang kedua, masyarakat memiliki wawasan baru dari pengetahuan orang lain. Contohnya tadi ya, tentang P3A itu. Selanjutnya, poin ketiga, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, pertemuan kemarin kita udah bahas tentang sketsa iklan masyarakat ya. Kita udah kemarin yang video call sudah bermain peran tentang iklan masyarakat. Nah, di sini yang perlu anak-anak ketahui dalam membuat iklan masyarakat, iklan layanan masyarakat, yang harus diperhatikan yaitu di sini Ibu udah buat baganya. Yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat, yang pertama ada judul iklan, kita tentuin dulu judul iklannya. Lalu ada kita lanjut yang tadi ya. Lalu setelah menentukan judul iklan, anak-anak lanjut ke membuat naskah iklan. Setelah membuat naskah iklan, anak-anak tentuin gambarnya apa, tapi harus sesuai dengan iklan yang mau dibuat atau ditayangkan. Lalu setelah membuat sketsa gambarnya, nanti anak-anak membuat naskah. Setelah membuat judul, membuat naskah, lanjut anak-anak tentukan nih pemeran dalam iklannya. Kira-kira ada berapa orang? Misalnya ada 3 orang. Setelah menentukan jumlah perannya, anak-anak menentukan karakter dari tokohnya. Misalnya si A menjadi apa, si B menjadi apa, si C menjadi apa. Seperti itu ya dalam membuat iklan masyarakat, iklan layanan masyarakat. Nah, kita lanjut ke pembelajaran keempat mengenai yang ada di halaman 100 sampai 106. Anak-anak buka ya bupenanya. Pembelajaran keempat. Nah, di sini ada percakapan antara Beni, Udin, Lani, dan juga Siti. Yang pertama Udin, aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki keragaman dan keterampilan yang luar biasa ya. Beni, betul Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada yang suaranya merdu. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din. Lani menjawab, seru sekali ya. Bayangkan kalau dalam sebuah kelas kita semua terampil memainkan drum, tapi tidak ada yang bisa bermain alat musik lainnya. Bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi. Siti, itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya Lan. Bahwa dengan perbedaan yang kita punya, kita harus saling mengisi dan saling melengkapi gitu. Jadi hidupnya nggak monoton. Ada yang pintar main drum, main gitar, atau ada yang pintar bernyanyi ya. Oke, lanjut. Di sini ada identifikasi tentang, kita lanjut ya, maaf. Di sini ada sebuah naskah tentang sanggar tari wadah para petani tradisional. Di sini anak-anak perhatikan dulu ya, buka bupenanya, ada tentang sanggar tari wadah para petani tradisional, para penari tradisional. Oke, kita bahas. Sanggar tari merupakan salah satu organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpulnya mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional. Sanggar tari juga tempat berkumpulnya para petani di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam pelestarian tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Ini salah satu sanggar itu ya, jenis tarinya.
Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupukkan cinta budaya Nusantara, khususnya di daerah Kalimantan Selatan, hingga bisa tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju sehingga ke jenjang internasional hingga dapat mengharumkan nama bangsa. Lanjut, sanggar tari Kambang Tigarun ini tidak ada membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik mereka yang baru masuk ke dunia seni ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Ini dapat mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni dapat mewadahi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan juga kreativitasnya. Sanggar ini merupakan salah satu contoh pembangunan sosial budaya, berlandaskan pada keragaman yang terdapat di dalam anggotanya. Nah, oke. Tadi kan anak-anak hebat ini udah bahas ya tentang sanggar tari yang ada di Kalimantan itu. Nah, sanggar tari juga merupakan salah satu contoh pembangunan sosial budaya. Keragaman jenis tari menunjukkan keragaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi kita banyak ya tari-tarian daerah, terus ada lagu daerah. Dengan ini termasuk salah satu modal pembangunan nasional. Oke. Keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional karena adanya keragaman suku dan budaya membuat kita belajar untuk saling menghargai dan saling bertoleransi antar sesama. Jadi sesuai dengan semboyan kita ya, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda suku, budaya, dan adat istiadat, tetapi tetap satu jua. Dengan adanya keberagaman, maka menunjukkan bahwa Indonesia tuh mempunyai unik atau ciri khas yang berbeda-beda. Nah, keragaman salah satunya itu ada keragaman suku bangsa. Ada suku Batak, contohnya dari Sumatera Utara, ada Minangkabau, Sumatera Barat, atau kita nih Sunda. Mungkin sebagian besar orang Bogor itu suku Sunda ya, Jabar, tapi nggak memungkinkan ada suku-suku lain juga. Ada suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Madura dari Jawa Timur, suku Dayak dari Kalimantan, dan sebagainya. Ada suku Jawa dari Pulau Jawa, ada juga suku Asmat dari Pulau Papua, Pulau Papua. Nah, jadi banyak ya keragaman atau suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya, selain suku bangsa, ada keragaman bahasa juga. Ternyata di Indonesia itu nggak cuma bahasa Indonesia doang, juga ada bahasa Betawi atau dari daerah Jakarta. Ada bahasa Sunda nih dari Jawa Barat dan Banten. Ada bahasa Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta. Ada juga bahasa Minangkabau atau dari Sumatera Barat dan sebagainya ya. Jadi banyak keragaman bahasa juga. Terus poin ketiga ada keragaman senjata tradisional. Jadi ada juga nih senjata yang berbeda-beda. Contohnya di Betawi ada golok, di Madura ada celurit, di Riau ada jenawi, atau enggak di Aceh ada rencong, terus ada di Mandau dari Kalimantan. Banyak ya senjata juga beragam gitu dari tiap daerah. Nah, selain itu ada juga rumah adat nih. Kemarin kan ada tuh pertanyaan, kira-kira rumah gadang tuh dari mana sih? Nah, ternyata rumah gadang itu berasal dari Sumatera Barat. Terus ada juga rumah Aceh dari Nanggro Aceh Darussalam atau daerah istimewa Nanggro Aceh Darussalam, daerah istimewa Nanggro Aceh Darussalam. Terus ada juga rumah Baileo dari mana? Dari Maluku. Banyak ya, jadi rumah adat juga berbeda-beda tiap suku, tiap daerah gitu. Nah, terus kita lanjut. Nah, setelah kita membahas tentang tadi keberagaman sosial budaya, keberagaman adat istiadat, keberagaman senjata, bahasa, dan sebagainya, di sini ada nih manfaat dari keberagaman sosial budaya tadi. Apa aja sih manfaat dari keberagaman sosial budaya? Yang pertama, untuk menarik para wisatawan yang asing dalam negeri, dari wisatawan asing dalam negeri untuk berkunjung. Terus manfaat yang kedua apa sih? Memperkaya budaya bangsa. Dengan adanya keberagaman, Indonesia tuh jadi dikenal dengan keberagaman dan kekayaan budaya. Yang ketiga ada untuk memperluas wawasan masyarakat tentang keberagaman sosial budaya. Untuk apa lagi? Kira-kira ada lagi gak? Nah, untuk sebagai menjadi keunikan dan ciri khas keberagaman pariwisata Indonesia.
Yang terakhir, sebagai bukti menunjukkan ketertarikan wisatawan domestik dan mancanegara untuk kunjungan Indonesia. Nah, oke, mungkin sekian pembahasan dari Ibu untuk pembelajaran ketiga dan keempat. Di sini anak-anak harus dipahami apa sih isi dari pembelajaran ini, apa sih isi dari pembelajaran ketiga dan keempat gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di video call pertemuan selanjutnya. Nanti bukan akan tanya kira-kira apa pemahaman anak-anak tentang pembelajaran di pembelajaran ketiga dan juga keempat. Jadi bukan cuma disimak atau dibaca ya bukunya, tapi dipahami. Nanti Ibu akan tanya nih, kira-kira anak-anak udah paham sampai mana nih? Poin-poin apa aja yang anak-anak tahu? Keberagaman apa yang anak-anak tahu ya? Disimak, dibaca, dan dipahami. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan adakan video call lagi untuk membahas tentang sejauh mana anak-anak mengetahui atau mempelajari tentang tema 3 pembelajaran ke-3 dan ke-4 ini. Oke, sekian pembahasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.